Keluhan warga perumahan Puri Raja Kapuran, Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku, kembali mencuat. Warga menyoroti 3 persoalan utama, yakni belum tersedianya air bersih PDAM, kondisi jalan lingkungan yang rusak, serta status hukum jalan akses menuju perumahan yang dinilai belum memiliki kepastian. Sejumlah warga mengaku sudah menempati kawasan tersebut selama 4 hingga 5 tahun. Namun hingga kini pasokan air bersih dari PDAM belum juga terrealisasi. Akibatnya, warga terpaksa membuat sumur gali secara mandiri. Bahkan satu sumur digunakan bersama beberapa kepala keluarga. Selain itu, kondisi jalan di dalam lingkungan perumahan juga dikeluhkan karena belum pernah dicor dan menjadi becek saat hujan. Warga juga khawatir terhadap akses keluar masuk perumahan yang masih melintasi lahan milik pihak lain, sehingga berpotensi ditutup sewaktu-waktu. Fasilitas untuk jalan yang pasti, jalan, listrik, air itu PDAM. Sudah berapa lama, Om? Sudah 4 atau 5 tahun. 5 tahun? Iya. Jadi sampai saat ini tidak terpasang? Untuk sampai PDAM. saat ini belum ada realisasi untuk pemasangan PDAM. Alternatif sementara kami buat sumur. Jadi yang dikeluhkan oleh warga di sini PDAM ya? Ya, untuk PDAM itu dari tahun 2018 itu. Ini kalau perumahan ini udah jalan 7 tahun. Oh, 7 tahun perumahan ini? Iya. Oh, tempat ini sudah 5 tahun? Iya, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya? Air jalan ini Pak. Air jalan, kalau Iya. listrik? Listrik alhamdulillah. Aman ya. Jalan, kalau selama 4 tahun ya? Iya lebih kurang 4 tahun. Dari mana itu airnya? Nada air hujan. Nada hujan, kalau hujan, berarti Ibu senang hujan dong? Pasti berdoa, ya Allah ya Rob. Benar. Turunlah hujan di sisi. Biar kelihatan cantik di kamera. PDAM bisa ada di perumahan ini ya, biar kami tidak terkendala lagi dengan air, karena air itu masalah utama Pak ya. Ya, dan jalan juga ini Pak. Iya, katanya kan mau jalan, dicor, ya. Dicor. Ternyata sampai sekarang masih belum Pak. Di sini nggak ada air Pak. Coba lihat deh, sini. Nggak ada air. Jadi gimana selama 7 tahun ini? Kalau dari awal kami tuh dapat jatah air tuh dulu dari perumahan dijatahin pakai air. Sampai ke polsek. Kalau masalah itu Pak ada 3 kan. Pertama PDAM air sudah dijanjikan, sudah ada di saya masuk sampai ini belum ada. Ya memang fasilitas. Fasilitas Yang pertama. Ya. Yang kedua jalan penghubung. Jalan penghubung. Di situ kan ada jalan penghubung hutan Pak. Ya. Jalan hutan itu tanah milik orang. Oh, tanah milik orang itu Pak. Jadi kalau keluar sini akses lewat Alat akses. Kalau itu jalan ini jalan ini. Dari saya menempati rumah ini sampai sekarang detik ini seperti ini belum dicor sama sekali. Belum dicor sama sekali. Kesan. Soalnya jalan penghubung itu statusnya apa Pak? Statusnya apa? Itu tak tanah orang. Iya. Kami minta Pak RT karena kami kan ada namanya ketua kan RT. Betul, minta petunjuk sama dia bahwa apa status di sana itu. Kalau memang itu seorang jalan hibah, Ya. kami minta Mana surat hibahnya? surat hibah ya, karena legal standing Betul. kekuatan hukum Ya. buat kami apabila terjadi apa-apa Betul. kami bisa kan. Menanggapi hal tersebut, pihak developer membenarkan adanya 3 persoalan utama tersebut. Developer mengaku kendala air bersih masih terkait keterbatasan kuota distribusi PDAM. Sementara solusi sementara telah dilakukan melalui bantuan penampungan air dan rencana sumur bor. Untuk persoalan jalan lingkungan dan legalitas jalan penghubung, pihak pengembang berjanji seluruhnya akan direalisasikan paling lambat akhir tahun 2026. Kita sudah berupaya. Iya, sudah diupayakan. Berapa kali datang ke kantor PDAM, Ya. Tirta Raja. Jadi ada beberapa kali maksudnya. Jadi yang pertama itu memang jawaban dari PDAM mengingat daerah tersebut adalah daerah yang keterbatasan kuota untuk air bersih. Jadi kami sudah berupaya untuk sedemikian rupa untuk melakukan ke PDAM tersebut, Om Ayu. Jadi di awal kami berikan yang namanya subsidi air, Om Ayu. Jadi ke warga-warga. Ya, diakui warga. Ada subsidi air. Dan subsidi air ini memang tidak begitu bukan maksudnya tidak begitu memuaskan. Ya, kami ya. menyadari itu. Subsidi air itu kami bagi per rumah-rumah, walaupun hanya misalnya kalau tidak salah sekitar beberapa gentong gitu mungkin ya. Galon ya, galon. Ya, gitu.
beberapa gentong untuk di perumahan tersebut. Itu untuk subsidi kita air. Artinya kita juga Sudah upaya sudah berupaya. Yang kedua, kami juga sudah beberapa mencari titik sumur bor yang di awal. Ya. Jadi yang di awal itu tukang dari lokal, memang di situ ada beberapa titik yang disinyalir ada sumber air. Ya. Ternyata di Gagal. 3 titik yang sudah sudah dibor, Ya. itu belum ketemu, Belum Om Ayu. ketemu, ya. Kemudian kami juga mungkin rasa kami tidak puas tadi, Ya, ya. Om Ayu, kami undang tim geologi. Tim geologi, Ya, tim geologi. ahlinya, Ya. ahlinya mencari titik air. Nah, betul. Tim geologi ini dia mencari titik air dari satelit. Oh iya, dari satelit ya. Nah, tim tersebut sudah berupaya, sudah menemukan titik. Di waktu itu kita cari di 2 titik, di Di 2 lokasi titik. satu Ya. di dekat Jalan Poros, Oh, dekat di Jalan Poros lokasi- itu satu, iya, ya. di lokasi 2 Ya, di lokasi itu 2. ketemunya di lokasi 2. Lokasi 2 Kalau tidak salah laporannya itu sedalam sekitar 120 meter 20 dalam ya. untuk debit yang lumayan memadai. Pada saat itu setelah ketemu titik, saya berkomunikasi dengan warga. Ada salah satu warga masih tetap chat dengan saya, Iya. berkomunikasi baik dan menyatakan bahwa untuk sementara masih pilihnya PDAM. Oh, PDAM. Ya. Nah, setelah itu kita juga sudah bahkan kita menemui ke PDAM tersebut, Om Ayu. Kami istilahnya bagaimana sih solusinya untuk bisa tetap dapat aliran air. Apakah kami buat pecah satu persatu, jadi tidak atas nama perumahan yang sendiri. Ternyata memang waktu itu dinyatakan untuk kuota di sana itu tidak memadai, karena posisi sekarang di sana pun airnya masih sulit dari PDAM. 2 hari sekali. Iya, saya ceritakan sedikit, izin Om Ayu. Ya. Jadi untuk di awal itu memang kami buka lahan untuk lokasi yang tengah penghubung itu. Memang itu sudah diwakafkan secara lisan memang. Oh, waktu lisan. itu. Ya, Om Ayu. Nah, seiring dengan perjalanan waktu ini, ya wajar saja mungkin bisa kita kedepannya kalau ada hitam di atas putih Ya, lebih mungkin baik. bisa Ya. diajukan misalnya untuk pengecoran ke Pemda dan lain sebagainya. Ya. Namun kami tetap berupaya Om Ayu untuk dapat Berkomunikasi lah sama. berkomunikasi dengan pihak pemilik lahan untuk dapat dibuatkan hitam di atas putih. Nah, terlepas dari misalnya apapun yang akan terjadi, ya kami Resiko pengembang, iya, ya. betul, tetap berusaha Om Ayu. Untuk jalan lokasi 2 sebenarnya Om Ayu untuk di awal kan itu ada kami cor per rumah Om Ayu. Ya. Ini mohon maaf keterbatasan waktu itu, jadi ada cor per rumah. Kemudian warga minta untuk melakukan pengerasan. Alhamdulillah kami juga dibantu oleh warga pada saat itu Om Ayu. Kami ada pengerasan dan itu yang melakukan warga sendiri. Warga sendiri. Nah, jadi terima kasih juga kepada warga yang waktu itu sudah membantu di dalam pengerasan jalan yang sudah kami sampaikan waktu itu. Namun memang kondisi yang apalagi kondisi sekarang hujan ini Om Ayu. Ya, kami tetap berupaya sesuai dengan surat yang pernah kami jawab. Kami tetap berupaya, insya Allah dalam waktu dekat ini. Waktu dekat. Tapi kami jawab di surat itu akhir tahun 2026 memang sudah menjadi planning kami. Planning, untuk dilakukan pengecoran jalan. Jadi 2006 jalan tuntas nih, masalah jalan. Insya Allah tuntas untuk jalan, kemudian masalah jalan penghubung. Nah, tinggal masalah air bersih. Iya. Masih jadi kendala. Kalau air bersih itu di surat juga kami sudah jawab Om Ayu. Jadi kami akan cari lagi atau menghubungi orang geologi untuk dibuatkan titik sumur. Nah, titik sumur. Dari Batu Raja, Jurnal 88 News melaporkan.